memasukkan orang taat ke dalam neraka, boleh. Tuhan masukkan orang maksiat ke dalam surga, boleh juga. Kata wajib bagi Tuhan dan kata mustahil bagi Tuhan, hukumnya jais, boleh. Apa yang boleh? Terserah Tuhan. Karena Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan yang mutlak, boleh bagi Tuhan. Syarat Tuhan aja. Nah, sifat jais inilah yang ditakutkan bagi orang yang sudah mengenal pada Tuhan. Orang berbuat taat baik, boleh bagi Tuhan masuk neraka, kada wajib bagi Tuhan. Masukkan surga, kada wajib juga bagi Tuhan, jais. Ini terserah Allah Ta'ala pada waktu itu, karena diri kita dan sebenarnya taatnya itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bila jadi ya Tuhan jadi, bila kada jadi kun fayakun ya Tuhan. Jadi kun fayakun, kada jadi ya Tuhan. Itu jais bagi Tuhan, serah Tuhan. Nah, kita tahu Allah Ta'ala jadi terserah Allah Ta'ala. Nah, bila kita sudah tahu Allah Ta'ala bersifat jais, terserah Tuhan, kita harus baik sangka lawan Tuhan. Tahu Tuhan bersifat jais sudah boleh, kita terserah Tuhan, terserah Tuhan ya sudah. Jelas kita syariat adalah terserah Tuhan. Orang bergawis yang malam wajibkah bagi Tuhan menyembihkan? Ada wajib. Orang yang ada bergawis yang malam wajibkah bagi Tuhan hidupnya miskin? Ada wajib juga. Jais, boleh. Kalau wajib itu apa? Terserah Tuhan aja. Nabi dah tahu sudah kayak itu, boleh terserah Allah Ta'ala, maka wajib kita kepada Tuhan husnuzon, baik sangka. Supaya apa? Supaya kaum menerima jais boleh itu. Menerima jais boleh, nyaman di hati kita. Nih, sesuai kehendak kita nyaman, sesuai pada sedekah kehendak kita nyaman juga. Karena syarat Tuhan, kita sehat, Tuhan hendak. Kita sakit, Tuhan hendak. Boleh bagi Tuhan. Masih tahun jais boleh bagi Allah Ta'ala tadi, maka kita harus berbaik sangka lawan Tuhan. Di mana baik sangka lawan Tuhan yang dikehendaki nafsu kita, yang awal dikehendaki Tuhan. Baik sangka lawan Tuhan. Nah, kalau sudah kita pahamkan di dalam hati baik sangka lawan Tuhan, maka pada waktu itu wajib lawan kita dua. Itu syarat Tuhan tadilah. Artinya setiap gawian yang terserah Tuhan, jais. Setiap gawian yang terserah Allah Ta'ala itu sesuai dengan kehendak kita. Kehendak kita sehat, jais bagi Tuhan. Meskipun kita kadang makan kayak orang yang masih sehat, tapi Tuhan menyatakan jais bagi Tuhan. Nah, jadi setiap gawian yang jais bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kehendak kita, gawian Tuhan sesuai kehendak kita, maka itu adalah semata-mata anugerah Tuhan, semata-mata adalah karunia dari Allah Ta'ala. Tuhan memberi kita sesuai kehendak kita, itu anugerah. Padahal kita kada berkehendak. Hendak guring mata, kada guring mata, itu anugerah Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak kita. Yang kada sesuai dengan kehendak kita, apa? Contohnya garing kada sesuai kehendak kita. Kenapa dia garingnya? Terserah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan lawan kita kada sesuai dengan kehendak kita? Jawabannya adalah supaya Tuhan mendidik kita. Tuhan mendidik kita, Tuhan garing. Kenapa Tuhan garing? Terserah Tuhan. Kalau sekarang Tuhan olahraga Tuhan garing hari Tuhan lah. Terserah Tuhan. Apa sih? Jadi terserah saja. Nah, diserahkan Tuhan yang kada sesuai dengan kehendak kita, tidak lain adalah Tuhan supaya mendidik kita. Seorang ibu misalnya nak kada boleh makan es krim, naklah
Pokoknya anak-anaknya anak bola es krim, kehendaknya karena sesuai kehendak mamanya. Kenapa? Namanya kan mendidik. Kayak Allah Ta'ala hendak mendidik kita. Apa didikan Tuhan yang akan sesuai dengan kehendak kita? Didikan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak kita dua. Apa didikan Tuhan? Ya Tuhan, aku julungi nama sesuai kehendak kita. Didikan aku dua supaya apa? Pertama supaya kamu sabar ya Tuhan. Sabar ya. Sabar dapat pahala. Itu didikan Tuhan untuk yang ada sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, setelah sabar kita ridho. Apa ridho? Menerima keputusan Tuhan kita dari terima keputusan Tuhan sudah. Kayak apa aja dari Tuhan dari sudah dari menerima keputusan Allah Ta'ala. Nah itulah kehendak Allah Ta'ala yang ada sesuai dengan kehendak kita. Tidak lain Tuhan mendidik kita. Hasil dari didikan Tuhan itu pahala. Pahala tadi disebut juga dengan anugerah karunia Tuhan. Jadi kesimpulannya, kehendak Tuhan yang ada sesuai dengan kita atau kehendak Tuhan yang sesuai dengan kita itu adalah anugerah karunia Tuhan. Kalau sudah paham dua itu, maka dia akan paham bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat jais boleh. Yang paham sudah kehendak Tuhan ini sesuai anugerah, ada sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mendidik aku supaya aku sabar, supaya aku dapat pahala. Bila pahala berarti itu anugerah karunia Tuhan. Jadi keduanya sudah simpul. Apa simpulnya? Dapat disimpulkan ya tadi, bila itu adalah apa tadi yang boleh dari kehendak Tuhan sesuai dengan kita, atau kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu adalah keduanya anugerah bagi Tuhan. Bila anugerah bagi Tuhan, berarti kita paham bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat jais boleh terserah Tuhan. Itu jais terserah Tuhan. Nabi Nabi sudah kita hukum akli ialah yang tiga tadi. Wajib bagi Tuhan, mustahil bagi Allah Ta'ala, jais boleh bagi Tuhan. Syariat tetap jalan, sebab tetap jalan, tapi serahkan tahu Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai kehendak. Nah hukum akli kemudian berpindah pulang kepada hukum syar'i, hukum syariat. Kenapa aja ada hukum syariat? Hukum syariat dalam fikihnya disebutkan juga oleh Habib Utsman Ketawi. Kenapa disebutkan di sini? Supaya awam membedakan di sini. Mana akli wajib pada hukum akal, mana wajib pada hukum syariat, beda. Supaya tahu di sini. Yang wajib pada hukum akal pasti waktu itu akal menerima dengan sifat Allah Ta'ala yang 20 kalau menerima. Nah kemudian berbicara hukum syar'i, hukum syariat pula ini bukannya dimasukkan sini ke sini, tidak lain supaya kita tahu perbedaan wajib dalam fikih apa, perbedaan wajib dalam kawin apa, supaya tahu sini pada kawan kita. Hukum syar'i artinya hukum syar'i yaitu aturan Allah Ta'ala dengan perbuatan kalam karena membebani perintah, maka dikata ini kitab taklif. Kedua, menentukan sebab atau syarat atau makna atau makna, maka yaitu dikata kitab waqi. Hukum syar'i perintah dari Allah Ta'ala. Tuhan menyuruh ini Tuhan gawi. Kenapa Tuhan menyuruh? Tuhan bersifat wajib tahu sifat yang wajib tahu sifat kesempurnaan itu salah Tuhan. Ya Tuhan gawi ini lawan siapa? Ya Allah Ta'ala yang gawi di situ terhadap orang yang sudah mukallaf balik berakal. Orang yang sudah balik dan berakal, Tuhan menyuruh gawi. Perintah Tuhan syariat. Maka itu dikatakan dengan kitab taklif suruhan Tuhan.
Lalu Tuhan menyuruh kitanya, karena kita sudah yakin Allah Ta'ala itu bersifat kesempurnaan.